Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Abiu dari kelas A dengan NIM 14106219095. Kali ini saya ingin memaparkan tentang skripsi saya yang berjudul Efektivitas Teori Komunikasi Media Massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik dengan studi kasus Caimin menjanjikan BBM gratis jika jadi cawapres. Dan di sini dosen pengampu saya yaitu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSc CICS CPR dan fakultas saya Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Oke, di bab pertama itu ada pendahuluan. Jadi latar belakangnya itu media massa adalah tempat saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, hiburan, dan pesan-pesan lain kepada khalayak yang lebih luas. Media massa merupakan alat yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai jenis informasi kepada masyarakat dalam skala besar. Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik, mempengaruhi sikap publik, dan serta memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya di dalam kelompok masyarakat. Media massa memegang peran sentral dalam dinamika informasi dalam dan komunikasi di masyarakat. Dalam era kontemporer yang penuh dengan perubahan teknologi dan perkembangan media, efektivitas media massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap berbagai isu menjadi semakin signifikan. Salah satu isu menarik yang muncul dalam konteks politik adalah ketika seorang politisi mengumumkan janji atau tawaran yang kontroversial melalui media massa. Penelitian ini berfokus pada fenomena politik yang mencuat dalam konteks pemilihan umum, yaitu janji Caimin, seorang tokoh politik yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden untuk menyediakan bahan bakar minyak secara gratis jika terpilih. Janji ini menciptakan perdebatan dan perhatian besar bagi berbagai pihak, serta menjadi topik utama dalam berita dan diskusi publik. Oleh karena itu, studi kasus ini sangat relevan untuk memahami bagaimana media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap publik terhadap janji-janji politik yang kontroversial. Selain itu, teori komunikasi media massa memiliki peran yang krusial dalam membantu menganalisis dampak tindakan politik tersebut terhadap pandangan masyarakat. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi cara media massa mengkomunikasikan informasi politik, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap publik. Maka dari itu, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul Efektivitas Teori Komunikasi Media Massa dalam Mempengaruhi Persepsi dan Sikap Publik dengan studi kasus Caimin menjanjikan BBM gratis jika jadi cawapres. Untuk 1.2 itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana media massa meliput dan mengkomunikasikan janji BBM gratis yang diajukan oleh Caimin kepada publik. Bagaimana persepsi dan sikap publik terhadap janji ini dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Dan yang ketiga itu ada sejauh mana teori komunikasi media massa dapat menjelaskan fenomena ini dan memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara media massa dan proses politik. Terus selanjutnya ada di poin 1.3 tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang mendasar guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas teori komunikasi media massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik. Dengan fokus pada studi kasus dan Caimin mengenai BBM gratis dalam konteks percalonan sebagai calon wakil presiden. Adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah menganalisis, yang pertama itu adalah menganalisis pemberitaan media massa, yang kedua itu mengidentifikasi pengaruh media massa terhadap persepsi publik, yang ketiga itu mengukur pengaruh media massa terhadap sikap publik. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran media massa dalam berproses politik dan pembentukan opini publik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang teori komunikasi media massa dan sejauh mana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks politik yang terus berubah, terutama dalam konteks penawaran janji politik oleh
para calon politisi. Selanjutnya ada poin titik 4 yaitu manfaat penelitian. Jadi 1.41 itu manfaat teoritisnya itu penelitian ini akan membantu dalam pengembangan teori komunikasi media massa dengan mengaplikasikan konsep-konsep teori pada kasus nyata yang relevan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana media massa mempengaruhi persepsi dan sikap publik dalam konteks politik. Selanjutnya itu ada poin 1.4.2 manfaat praktisi. Jadi praktisi media massa seperti jurnalis dan editor akan mendapat wawasan tentang dampak pemberitaan mereka terhadap persepsi dan sikap publik. Hal ini dapat membantu mereka mengambil keputusan editorial yang lebih bijak dan etis. Selanjutnya di bab 2 yaitu landasan teori. Di poin 2.1 itu pemahaman media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih besar bersifat heterogen. Anonim, pesan-pesan yang bersifat abstrak dan tersebar di media. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam situasi yang jauh kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Pada prinsipnya, media massa membentuk persepsi khalayak terhadap apa yang dianggap penting oleh media dengan menggunakan teknik seleksi dan lain. Media menekankan pada isu-isu yang lebih penting untuk disajikan kepada khalayak. Media mungkin tidak selalu berhasil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dipikirkan. Namun media berhasil dalam memberikan informasi kepada khalayak mengenai apa yang harus dipikirkan ini. Intinya, media massa mempunyai kemampuan yang memindahkan wacana dari agenda berita ke agenda publik. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa aspek yang digunakan dalam teori mempelajari media ini adalah dengan melihat kekuatan media dalam mempengaruhi opini masyarakat terhadap suatu peristiwa. Dan hal inilah yang menjadikan media massa mempunyai kekuatan untuk mengonstruksi nilai-nilai dalam sebuah berita agar berita yang dihasilkan mampu meredam suatu konflik atau sebaliknya. Selanjutnya ada poin 2.2 yaitu manfaat media massa. Jadi manfaat media massa adalah atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens sambil memahami media massa sendiri. Merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat berita, film, radio, dan televisi. Selanjutnya ada poin 2.3, fungsi media massa. Fungsi ganda media massa adalah gambaran bagaimana media massa bermain perannya untuk melihat bagaimana perannya tentunya. Anda harus melihat semua aktivitas media massa secara keseluruhan sampai kemudian dimuat di media massa dikonsumsi masyarakat. Penilaian peran media massa harus terus dilaksanakan mengingat perannya yang sangat penting bagi pembangunan negara dan budaya negara. Selanjutnya ada poin 2.4 yaitu review literatur. Nah, ini ada 10 jurnal tentang media massa. Terus selanjutnya ada poin 2.5 yaitu konsep efektivitas. Jadi, efektivitas adalah kemampuan suatu tindakan proses atau strategi untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan banyak bidang lainnya. Efektivitas biasanya diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 2.5, poin 2.5 yaitu pengaruh persepsi dan sikap publik. Persepsi dan sikap publik bisa berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, bisnis, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya. Ada beberapa pengaruh utama dari persepsi dan sikap publik. Yang pertama itu pemilihan politik persepsi dan sikap publik dapat mempengaruhi hasil pemilihan politik. Seringkali memilih berdasarkan persepsi mereka tentang kandidat partai politik atau isu-isu tertentu, sikap publik terhadap pemimpin politik, dan kebijakan pemerintah dalam membentuk akhlak politik suatu negara. Yang kedua ada perubahan sosial.
Sikap publik dapat menjadi pendorong perubahan sosial ketika banyak orang yang memiliki sikap yang kuat terhadap isu tertentu. Mereka dapat bekerja sama untuk mempromosikan perubahan sosial seperti perubahan dalam hukum atau norma sosial. Yang ketiga itu pengaruh media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap publik. Yang keempat itu kepentingan organisasi, organisasi non-pemerintah atau kelompok advokasi seringkali berupaya mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap isu-isu tertentu. Mereka menggunakan kampanye informasi dan advokasi untuk mempengaruhi opini dan mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka. Karena pentingnya persepsi dan sikap publik dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan, banyak termasuk pemimpin politik, perusahaan, dan organisasi berusaha untuk memahami pihak dan mengelola persepsi dan sikap publik dengan baik. Selanjutnya itu ada di poin 2.6 variabel X. Variabel X dalam penelitian ini mungkin dapat didefinisikan sebagai pemberian janji politik Cak Imin tentang pemberian BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Dalam konteks ini, variabel X mencakup informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan janji politik tersebut, seperti pernyataan Caimin tentang BBM gratis dalam media sosial, dalam media massa, sosial media, dan berbagai saluran komunikasi lainnya. Selanjutnya ada poin 2.7, variabel Y. Variabel Y dalam penelitian ini mungkin dapat didefinisikan sebagai persepsi dan sikap publik terhadap janji politik Caimin tentang pemberian BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Variabel Y akan mencakup pandangan, opini, atau reaksi publik terhadap janji politik tersebut. Ini dapat diukur dalam bentuk survei, penilaian sentimen di media sosial, atau metode pengukuran lainnya. Selanjutnya ada di poin 2.8, model penelitian. Model penelitian ini Anda dapat berupa model komunikasi massa seperti model persuasi, elaboration likelihood atau ELM, atau model penyiaran yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan media massa mempengaruhi persepsi dan sikap publik. Selain itu, Anda juga dapat memasukkan variabel-variabel kontrol seperti faktor demografis, tingkat pendidikan, atau orientasi politik sebagai bagian dari model penelitian. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Di poin titik 3, di poin 3.1, yaitu paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan positif atau objektif. Pendekatan ini juga digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teori komunikasi media massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Pendekatan positif atau objektif menekankan pada pengujian hipotesis dan pengumpulan data yang objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya ada poin 3.2, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teori komunikasi media massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengumpulan data yang dapat diukur secara kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya ada poin 3.3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih secara acak dari populasi yang relevan. Kuesioner berisi pertanyaan tentang persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres, serta pengaruh media massa terhadap persepsi dan sikap publik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya ada poin 3.4, yaitu informan penelitian populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap media massa dan mempengaruhi tentang janji Caimin untuk memberikan BBM gratis.
Jika terpilih sebagai cawapres, populasi ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teori komunikasi media massa dalam mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap janji tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap media massa dan mengetahui tentang janji Caimin untuk memberikan BBM gratis. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling. Teknik ini teknik pengambilan sampel probability sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Teknik ini digunakan karena teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang paling sederhana dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya itu ada poin 3.5 yaitu ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang representatif dari populasi yang besar. Dalam penelitian ini, ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan N dibagi N per buka kurung 1 tambah N buka kurung E pangkat 2 tutup kurung. Di mana N adalah ukuran sampel, N adalah ukuran populasi, dan E adalah tingkat kesalahan yang diizinkan. Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap media massa dan mengetahui tentang janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses internet pada tahun 2022 adalah sekitar 196 juta orang. Oleh karena itu, ukuran sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dan diperoleh ukuran sampel sebesar 384 responden. Selanjutnya itu ada poin 3.6, yaitu hipotesis riset. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara teori komunikasi media, massa, dan persepsi serta sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis. Terus yang kedua, H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara teori komunikasi media massa dan persepsi serta sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Di poin 3.7, hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres pada kelompok yang terpapar media massa dan kelompok yang tidak terpapar media massa. H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres pada kelompok yang terpapar media massa dan kelompok yang tidak terpapar media massa. Selanjutnya ada poin 3.8 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres, serta pengaruh media massa terhadap persepsi dan sikap publik. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dirancang berdasarkan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya ada poin 3.9 yaitu metode pengukuran data. Yaitu ada validitas. Menurut Sugiarto dan Sitinjak 2006, validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi digunakan untuk mengukur sejauh mana kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur konsep yang ingin diukur. Terus selanjutnya reliabilitas, yaitu Sugiarto dan Situnjak 2006 menyatakan bahwa reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas internal atau internal consistency. Reliabilitas internal digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi antara item-item kuesioner
Untuk memastikan reliabilitas internal kuesioner, peneliti melakukan uji coba kuesioner kepada beberapa responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi penelitian. Selanjutnya di poin 3.10 yaitu metode analisis data. Yang pertama itu ada analisis data univariat dilakukan untuk mengukur frekuensi dan presentasi dari setiap variabel dalam kuesioner. Analisis data univariat dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel, dan analisis data bivariat yaitu dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis data bivariat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh media massa terhadap persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis. Analisis data bivariat dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada poin 3.11 yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Jadi keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada populasi yang memiliki akses terhadap media massa dan mengetahui tentang janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Dan kelemahan penelitian ini adalah penggunaan teori komunikasi media massa yang terbatas pada suatu teori saja. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada penggunaan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yang mungkin tidak dapat menggambarkan dengan akurat kompleksitas persepsi dan sikap publik terhadap janji Caimin untuk memberikan BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Selanjutnya ada di poin 3.12 yaitu definisi operasional. Variabel X-nya itu memberikan janji politik Caimin tentang pemberian BBM gratis. Terus dimensi informasinya dan komunikasi yang berkaitan dengan janji politik tersebut seperti pernyataan Caimin tentang BBM gratis. Dan indikatornya itu yang pertama itu jumlah pemberitaan tentang janji politik Caimin dalam media massa. Yang kedua, jumlah postingan tentang janji politik Caimin di sosial media. Dan yang ketiga, jumlah pertayangan atau siaran tentang janji politik Caimin di berbagai saluran komunikasi. Skalanya itu nominal, dan variabel Y itu persepsi dan sikap publik terhadap janji politik Caimin tentang pemberian BBM gratis jika terpilih sebagai cawapres. Dimensinya itu pandangan atau opini atau reaksi publik terhadap janji politik tersebut. Metode pengukuran datanya itu validitas, yang menggunakan validitas ini dengan mengecek kesesuaian antara indikator dengan dimensi variabel X dan Y. Dan reliabilitas menggunakan uji alpha Coulomb Batch dengan hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,85 dan variabel Y sebesar 0,87. Dan ini yang selanjutnya poin 3.13 yaitu operational concept. Konsepnya itu efektivitas, definisi operasionalnya itu efektivitas dalam penelitian ini mencakup efektivitas individu dan efektivitas organisasi. Terus operasional dalam penelitian ini adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna menggunakan penggunaan suatu variabel. Terus ada kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dalam penelitian ini mencakup pengertian kinerja pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Terus ada teori dalam penelitian ini digunakan untuk mendorong pemecahan suatu permasalahan dengan jelas dan sistematis. Dan yang selanjutnya ada konsep definisi dan konseptual. Definisi operasional dan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan pengukuran. Yang terakhir itu ada operational variable, yaitu operational variable dalam penelitian ini mencakup variabel X, yaitu fasilitas kerja operasional. Variabel fasilitas kerja diukur berdasarkan kondisi dan kualitas fasilitas kerja yang tersedia di organisasi. Ini daftar pustakanya. Ini adalah lampiran Google Form questionnaire-nya. Mungkin itu saja dari saya, Raka Maulana Abyu. Semoga pemaparan deskripsi yang saya buat bisa menjadi pembelajaran, dan saya ingin meminta maaf jika ada salah dalam
pemaparan penelitian manuskrip saya. Terima kasih atas waktunya.